Sanggar itu aku juara umum 3 kali. Wow. Terus gak boleh ikutan evaluasi sama lomba-lomba lagi di Bogor, di Jakarta, sampai di Bandung. Udah dinotis. Itu sampai ngabisin teman-teman piala berarti kamu. Jadi aku subuh-subuh itu jam 2 subuh udah di make up full nari. Karena aku mau naik kereta kan, nggak punya kendaraan. Itu naik kereta? Iya. Pada suatu kendala, keretanya itu mogok. Aku nyampe itu jam 10. Aku kebagian di antrian 3.000-an. Dan di audisi jam 8 malam. Padahal make up-nya dari jam 2 pagi. Bener. Ya ampun, ini perjuangan aku udah ngelewatin pahitnya juga. Alhamdulillah aku bisa merasakan kebahagiaan yang aku dapat gitu kan. Terus gak nyangkanya tuh aku bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Kan dari situ. Makanya orang-orang yang tadinya menghina aku gitu ya, jadi jadi baik gitu kan. Aku lebih ke biarin aja lah dia mau ngomong apa gitu. Yang penting aku fokus dengan cita-cita aku, tujuan aku. Anggap aja itu radio rusak gitu. Oh iya. Halo sahabat-sahabat sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan. Bagi Anda sahabat-sahabat sehat, agar selalu bisa mengikuti obrolan saya dengan para tokoh-tokoh yang luar biasa, jangan lupa ya untuk mensubscribe dan juga tinggalkan like dan juga komen di tayangan kami di OKB ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya Anda selalu bisa mengikuti update ketika kami merilis tayangan-tayangan yang terbaru. Dan bagi Anda, selalu kami juga menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik loh. Kalau Anda juga memberikan komentar-komentar yang menarik, nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah giveaway yang menarik dari kami. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir, kami mengundang seorang public figure, apa ya, ini dibilang artis tapi usianya juga masih muda. Justru ini yang akan saya bahas, bagaimana bisa tetap menjaga performa walaupun di tengah-tengah kesibukan di dunia pendidikannya. Ada Sandrina. Halo. Halo Sandrina. Terima kasih loh ya sudah datang ke sini, sudah mau berbagi sharing hari ini di OKB. Kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang Sandrina sendiri, ya kan? Sekarang umur berapa sih Sandrina? Umur aku sekarang 20 tahun. Nih, buat sobat sehat mungkin yang penasaran, ya kan? Karena banyak loh. Saya itu sering ngikutin Sandrina kebanyakan sekarang live di TikTok. Di TikTok, bener. TikTok ya? Iya. Itu paling banyak aktif di situ. Aktifnya di situ. Nah, ini juga saya kasih cuplikannya nih buat sobat sehat. Saya tag di sini ya. Wah. TikToknya Sandrina. Jadi kalau Anda pengen tahu nih dance dari Sandrina yang terbaru seperti apa, Anda bisa lihat di TikToknya Sandrina. Sandrina, ngobrolin soal umur 20 tahun. Benar. Itu perpindahan dari usia anak-anak, remaja dan menjadi dewasa. Betul. Ya kan? Saya tuh taunya Sandrina itu dulu waktu zaman saya juga mungkin secara usia kan beda 20 tahun dengan Sandrina. Jadi saya tuh mengikuti Sandrina itu waktu di Indonesia Mencari Bakat. Betul. Saya taunya itu, nari. Ya kan? Terus sekarang tumbuh muncullah menyanyi. Dan yang pernah saya dengar ada satu lagu yang itu booming banget sampai kalau nggak salah berapa? 60 juta viewernya ya. Udah yang 100 juta lebih. 100 juta lebih. Iya, alhamdulillah. Goyang 2 jari. Betul. Wow. Dari nari kok nyanyi? Kenapa? Sebenarnya kan emang dari dulu kan bakat aku yang benar-benar menonjol itu di nari ya. Cuman waktu itu ada tawaran, kamu nyanyi juga dong. Nah, abis itu kan aku emang dari dulu tuh seneng nyanyi, cuman aku masih malu-malu gitu. Jadi kayak cuman nyanyi-nyanyi di kafe nyumbang lagu gitu kan. Tapi aku nggak terlalu diasah di nyanyi, tapi lebih di nari. Nah, kebetulan ada orang label yang menawarkan aku, ayo nyanyi katanya. Tapi sebelum nyanyi dites dulu ya. Jadi aku nggak langsung dibikinin single, enggak. Tapi ada prosesnya dulu. Jadi kayak misalnya dites. Terus udah gitu kan genrenya dangdut kan. Jujur aku gak bisa dangdut, gak bisa nyanyi dangdut sama sekali kan. Tapi kan kalau nari kan jaipong itu kan iramanya tak dung dung gitu kan. Iya, kalau narinya bisa. Kalau nyanyinya nggak bisa. Karena kan itu butuh kayak cengkok-cengkok gitu kan. Terus apalagi dangdut sekarang kan banyaknya kayak bahasa Jawa. Dan mau nggak mau aku harus mempelajari itu. Nah, aku pikir-pikir dulu, itu pikirnya lama banget. Aduh gimana ya.
takutnya aku nggak bisa atau nanti kedepannya gimana. Aku pikir panjang, tapi setelah aku pikir-pikir kembali, ini pengalaman baru bagi aku, kenapa aku nggak coba aja gitu kan. Aku nggak mau merasa puas, aku udah bisa nih nari, udah nari aja, tapi aku ingin mencoba sesuatu hal yang baru lagi kan. Nah ya udah aku coba, oke, aku mau nyanyi. Di situ aku seharian ngapalin 7 lagu dangdut plus yang Jawa-Jawa itu kan. Aku kan nggak bisa bahasa Jawa sama sekali karena aku Kamu orang Sunda kan? Iya. Ngapalin akhirnya dites 7 lagu dan si orang labelnya itu tuh nyuruh aku anggap aja kamu lagi perform nyanyi dan itu ada audiens. Gimana caranya kamu bisa berkomunikasi dengan audiens dan bikin audiens itu senang dengan hiburan kamu, harus pecah kan kalau nyanyi kan. Betul. Nah itu tantangan baru tuh bagi aku. Biasanya aku cuma joget-joget aja kan, nggak aja. ngeluarin suara. Nah sekarang ini harus dua-duanya, nari juga, suara juga. Nah alhamdulillah setelah aku coba gitu kan, dengan usaha aku juga dan aku berdoa, dari situlah yaudah kamu diterima katanya di ACC. Seneng banget dong. Seneng banget. Nah 1 minggu kemudian langsung dibikinilah lagu single Goyang Dua Jari. Tapi nggak kepikiran, wah kamu nyanyi ini harus booming nih, harus viral nih, enggak. Aku yang penting, oke aku coba. Dan jujur aku rekaman juga gemeteran. Sandrina yang sering perform, sering tampil, itu masih gemetar. Rekaman gemeteran. Padahal kan rekaman kan di studio ya? Iya. Itu kamu gemetaran? Cuman feel-nya kan beda kan, yang nggak biasa nyanyi, tau-taunya di studio rekaman. Dan itu ditonton oleh orang-orang produser gitu kan ya. Bener, gemeteran. Itu take ulang-ulang nggak? Iya dong, pastinya. Dan take-nya juga lumayan lama sih. Iya. Lumayan lama. Ya artinya untuk hasil yang maksimal pasti butuh proses. Bener. Dan banyak orang seringkali, mungkin sobat saya seringkali kan berpikir bahwa wah ini udah punya bakat, ternyata di balik itu semua ada proses yang harus dilewatin ya. Perjuangannya. Oke, habis take itu gemeteran gimana terus? Ya gemeteran, akhirnya take, alhamdulillah proses edit dan rilisnya juga lumayan cepet sih. Dari situlah rilis single Goyang Dua Jari. Terus beberapa bulan langsung lah kok viral gitu kan. Iya, Goyang Dua Jari betul. kan sampai dipakai buat pilkada juga. Iya, saya tahu itu. Aku deg-degan sih dan gak nyangka juga tahu-taunya viral gitu kan. Wah, seneng dong ya. Seneng alhamdulillah. Dan ternyata dari situ mulailah kamu mengasah bakat untuk nyanyinya diasah terus. Benar. Sampai dengan hari ini. Pernafasan. Karena kalau buat sobat sehat perlu ketahui nih ya, genre yang dilakukan Sandrina ini berbeda, bukan hanya sekedar cuman nyanyi, tapi adalah dance dut. Yang kan? Dimana harus nari juga, harus nyanyi juga. Jadi itu mau nggak mau harus seimbang kan. Itu susah loh, saya tahu banget. Susah banget. Saya sebagai dokter aja kalau ngoperasi orang ya, itu kan sama halnya kayak kamu nari gitu kan ya. Saya kebayang gitu, kalau sedang operasi sambil ngomong, sambil nyanyi, itu nggak fokus gitu. Salah-salah bisa meninggal pasiennya gitu kan ya. Ini bagaimana bisa mengatur antara nyanyi, suara dengan gerakan. Itu pasti nggak mudah banget. Tapi kamu luar biasa banget lah menurut saya. Dan ini juga bisa menginspirasi buat sobat sehat, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini kan butuh tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa melewati masa sulit pandemi ini gitu ya, tetapi bagaimana yuk kita itu juga harus bisa memberikan suatu motivasi atau inspirasi buat orang. Dan sebagai orang yang masih muda tapi kamu sudah berubah, bahkan kalau saya bilang ya berani keluar dari zona nyaman tadi ya. Iya. Karena memikirkannya lama tadi kan. Dari nari mau nyanyi mikir akhirnya diterima dan mencoba melakukan yang terbaik dan alhamdulillah hasilnya bisa viralnya ratusan juta viewernya. Ya kan, dari situlah sampai akhirnya sekarang nyanyi lagi. Nah, Sandrina, waktu kecil kan nari, ya kan? Itu sebenarnya yang tahu bakat nari itu kamu sendiri yang punya keinginan atau memang ada dorongan orang tua? Karena banyak orang kan selalu suka bilang gini, oh biasanya orang kalau masuk dunia entertain itu pasti paksaan orang tua. Ada orang yang bilang gitu kan ya. Oh, orang tuanya pengen nih anaknya jadi artis, public figure, jadi udah disekolahin dari kecil tuh harus lu. Ada yang pemain musik, pemain biola, piano, penyanyi kan, penari gitu kan. Rata-rata diarahin. Nah kalau kamu sendiri, kamu sendiri yang punya keinginan atau memang mama atau papa yang ngelihat ini, kadang orang tua juga bisa melihat kan, anakku kok ada bakat nyanyi, diarahin gitu.
Sebenarnya dari kecil itu, dari umur 3 tahun aku udah nggak bisa diem, kayak loncat-loncatan di kasur. Terus kan aku seneng banget kan nonton film India. India tuh identik kayak joget-joget gitu kan, kuce-kuce hotahe gitu kan. Nah dari situ tuh aku ngeliat, wih itu joget-joget, aku selalu ngikutin gerakannya. Nah dari situ aku udah kelihatan nih sama mama aku, wah bakatnya ini di nari. Dan itu keinginan aku sendiri, ingin masuk sanggar. Nah, cuman pertama kali masuk sanggar itu basic aku tari tradisional, tari jaipong. Iya, terus kan mama mah selalu support aku aja ya, support selalu aku, mendoakan yang terbaik selama itu yang positif. Jadi dia ngikut-ngikut aja. Nah, setelah itu kan aku masuk sanggar beberapa bulan, tapi di situ aku nggak cuman belajar aja, aku tuh pengen bisa ikutan lomba-lomba. Jadi dari dulu orang-orang tuh pulang sekolah langsung kayak nongkrong kemana. Kalau aku pulang sekolah lomba nari. Dari kecil gitu? Iya, dari kecil. Padahal baru masuk sanggar kan. Maksudnya belum ada pengalaman yang banyak itu, tapi aku udah mulai berani tampil di panggung. Aku mencoba dari situ. Terus gak lama kemudian, alhamdulillah juara 3. Kaget itu pertama kalinya? Iya, itu pertama kali. Ikut lomba pertama langsung juara 3? Juara 3, wow. Terus umur nanti berapa bertahap. Itu masih umur 6 tahunan. 6 tahun ya? Iya. Jadi dari SD udah ikutan lomba-lomba dari yang di Bogor sampai ke jauh-jauh selalu aku kejar. Karena kan aku ingin menambah pengalaman juga sama keberanian aku kan. Jadi aku nggak mau mengasah nari di sanggar aja, tapi aku pingin bisa juga aku terkenal di luar masyarakat lah ya? Gitu kan. Jadi nggak hanya cuman di daerah Bogor, tetapi di luar Bogor pun artinya dikenal oleh semakin banyak orang gitu ya. Nah sampai dari situ karena aku keseringan ikutan lomba di Bogor dan di Jakarta, sempet dapat notis dari orang-orang sekitar kan, kamu jangan ikutan lomba lagi katanya, kasihan ke peserta yang lain, dia pengen menang. Karena kan aku selalu juara 1 terus kan, sampai di sanggar itu aku juara umum 3 kali. Wow. Terus gak boleh ikutan evaluasi sama lomba-lomba lagi di Bogor, di Jakarta, sampai di Bandung. Udah dinotis. Itu kamu sempet ada masa seperti itu? Iya, mengalami masa seperti itu. Jadi kamu ibaratnya di notis tuh dilarang gitu lah ya? Dilarang. Jangan ikut lomba-lomba lagi. Sampai teman-teman ngabisin piala berarti kamu? Iya, piala di rumah kan aku seneng tuh, koleksi piala-piala gitu. Oh iya, saya sih nggak bisa kebayang kalau dari cerita kamu pasti banyak banget itu piala di rumah. Banyak banget, ya kan? iya. Terus sampai kayak temen-temen tuh nggak boleh ngasih tahu aku kalau ada lomba gitu kan. Padahal aku udah tahu sendiri kan. Aku kadang suka diem-diem, aku nggak tahu-taunya ada datang pas lomba. Ada ya gitu. temen kayak gitu ya. Ih, serem loh ya. Ternyata itulah sering aku bilang gini loh ke teman-teman tuh gini ya. Tidak ada orang yang mendoakan kegagalan. Jadi sahabat-sahabat kita tidak ada nih, ini hati-hati nih. Tidak ada satu orang pun yang mendoakan kita supaya gagal. Tapi ada banyak orang di luar sana yang mendoakan supaya kita jangan lebih baik dari mereka. Mungkin mereka nggak pernah mendoakan kita supaya gagal. Tapi kayak tadi kan, janganlah, ya. Itu yang pernah kamu alami juga gitu ya. Juga, iya. Aduh, terus kamu stres nggak itu kayak gitu? Nggak stres. Aku dibawa enjoy aja sih. Iya. Terus dari situ ya udah aku mulai ikutan audisi Indonesia Mencari Bakat karena aku kan nggak boleh ikutan lomba-lomba di Bogor Jakarta itu kan. Terus aku lihat audisi IMB, waktu itu IMB 1. Aku masih kecil juga tuh, umur 7 tahun. Nah aku ikutan lomba ikutan audisi itu, tapi aku nggak lolos. Karena usia aku juga masih kecil gitu kan. Yang lolos itu Brandon, Fainabila, Rumingkang sama Hudson. Iya, betul. Nah, gak lama kemudian aku break dulu kan, gak ikutan audisi itu. Terus aku juga gak dapet informasi kalau ada IMB 2 lagi. Nah, terus pas aku kelas 6 SD, ada lagi audisi IMB 3. IMB 3, aku ikutan lagi. Jadi aku gak nyerah gitu kan. Aku pengen ikutan gitu. Masalah lolos atau enggaknya ya belakangan gitu kan. Yang penting sudah berusaha ya. Bener. Nah, IMB 3, dan itu juga butuh perjuangan. Waktu itu aku gak punya kendaraan. Jadi aku subuh-subuh itu jam 2 subuh udah di make up full nari. Kan kalau nari kan pakai sanggul, pakai sanggul, make up kostum tradisional lagi kan? Menor kan. Jam 2 subuh aku udah didandanin sama mama. Karena aku mau naik kereta kan, nggak punya kendaraan. Itu naik kereta? Iya, naik kereta sambil full kostum. Orang-orang di sekitar pada ngeliatin, ini ngapain pagi-pagi ya? Iya. Udah naik kereta udah rapih banget gitu kan. Terus gak tau kenapa ada suatu kendala, keretanya itu mogok. Aku langsung, aduh gimana nih, kan padahal harus udah di lokasi itu jam 7 kan. Aku nyampe itu jam 10. Itu udah siang banget menurut aku karena antriannya udah panjang banget. Aku kebagian di antrian 3 ribuan.
3.000 berapa gitu. Peserta ke 3.000 ya? Wow. Udah panjang banget. Dan di audisi jam 8 malam. Jadi aku dari nunggu. jam 10 sampai jam 8 malam? Aku nunggu di antrian itu kan sampai Padahal bisa make masuk. up-nya dari jam 2 pagi. Bener. Itu dengan wajah, dengan tampilan seperti itu sampai jam 8 malam. Mama touch-upin aku, make up gitu kan. Nah, udah audisi itu nggak langsung kamu lolos, nggak langsung seperti itu. Jadi ada beberapa minggu kemudian dan aku dikabarin, Sandrina lolos ya, kamu karantina. Aku langsung kaget dong, shock. Aduh, ya Allah. Dan aku juga bersyukur ya, alhamdulillah. Ini rezeki aku juga. Kalau yang tahun kemarin itu bukan rezeki aku. Nah, dari situ aku mulai persiapan untuk berjuang selama audisi di situ. Aku bawa enjoy dan aku berdoa juga. Alhamdulillah aku bisa mencapai juara 1 di Indonesia Mencari Bakat. Wow. Ternyata saya baru tahu loh kalau cerita ini mungkin juga buat sobat-sobat sehat belum pernah ada yang pernah dengar ya cerita ini ya. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi yang positif buat kita. Bahwa ternyata di balik kesuksesan itu ada juga proses-proses nggak enaknya juga. Yang penting tadi kalau Sandrina katakan jangan nyerah. Mau mencoba lagi. Sekalipun pernah di IMB yang pertama tidak lolos, tapi yang ketiga pun juga berusaha melakukan yang terbaik dan serahkan kepada yang di atas. Kan begitu ya. Dan ternyata dapat kabar yang menggembirakan, lolos audisi, di karantina, malahan juara. Alhamdulillah. Nah, itu perasaan kamu sampai bisa juara itu gimana itu? Yang pastinya seneng banget dan kaget juga sih, karena kan ya ampun ini perjuangan aku udah ngelewatin pahitnya juga. Alhamdulillah aku bisa merasakan kebahagiaan yang aku dapat gitu kan. Dan aku juga kan emang pengen membanggakan orang tua juga gitu kan. Terus gak nyangkanya tuh aku bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Iya, ya pasti dong. Tahun-tahun itu IMB itu kan sangat booming hits banget kan. Iya, booming banget. Jadi apalagi kamu juara satunya ya pasti ya kan dari situ. Makanya orang-orang yang tadinya menghina aku gitu ya, jadi Sandrina jadi baik gitu kan. Ya aku nikmatin prosesnya aja sih. Nah, oke. Itu luar biasa banget cerita kamu ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal pertumbuhan nih, dari tadi kamu sudah masa anak-anak menjadi seorang penari sukses, kemudian sekarang menjadi penyanyi juga. Waduh, nggak nyangka juga kamunya tadi mengatakan ya, tapi ya ketika dijalani dengan sungguh-sungguh ya hasilnya bagus gitu ya. Nah, Sandrina ini nggak terlepas juga dari paras yang cantik ya. Nah, paras cantik nih. Ngomongin soal paras, banyak orang kalau terjun di dunia entertain itu pasti banyak muncul berita-berita yang kurang sehat, mengatakan operasi plastik. Ya kan, pasti Sandrina juga pernah dong mendapatkan isu-isu seperti itu. Betul. Ya kan, kamu menanggapi hal-hal seperti itu gimana? Jujur. Aku lebih sering dikomplain dagunya oplas katanya sama hidungnya. Padahal enggak, aku dari kecil emang seperti ini asli. Aku sih nanggepin orang kayak gitu lebih ke biarin aja ya. Karena kan yang namanya hidup juga pasti ada orang yang suka sama kita, ada yang nggak suka juga. Terus kita juga nggak bisa memaksakan orang itu untuk suka sama kita juga kan. Betul. Aku lebih ke biarin aja lah dia mau ngomong apa gitu. Yang penting aku fokus dengan cita-cita aku, tujuan aku. Anggap aja itu radio rusak gitu. Oh iya bener. Betul. Nah itu bagus tuh yang dikatakan Sandrina barusan ya. Karena kita tidak bisa mencegah radio itu apakah selalu bagus beritanya. Kadang-kala ada berita-berita yang nggak enak. Yang nggak enak. Ya kan? Tapi kita bisa memutuskan mau mendengar yang mana. Kan gitu ya. Kalau masalah radio rusak ya terserah lah, itu urusan mereka kan gitu ya. Tapi yang penting adalah yang kita lakukan, yang kita jalani, yang terbaik untuk kedepannya. Benar. Ya kan? Nah, Sandrina, saya punya beberapa pertanyaan yang cepat nih. Ya kan? Tapi kamu harus menjawab, pilih, ya kan? Nanti baru saya akan tanyakan kenapa kok pilih alasan itu. Ya kan? Nah, seandainya kata nih Sandrina, kamu dikasih pilihan dalam kehidupan. Kamu sekarang kan menjadi seorang penyanyi juga, nari juga bisa. Tapi suatu saat kamu dihadapkan betul-betul ada pilihan yang nggak bisa kamu minta dua-duanya. Kamu disuruh pilih nih, ya kan? Antara nyanyi sama nari. Yang mau kamu lanjutkan yang mana? Kalau suruh pilih. Itu pilihan yang sulit ya menurut aku. Karena kan dua-duanya sama-sama seni juga kan. Iya, betul. Cuman bedanya mengeluarkan suara, kalau ini gerakan gitu kan. Aku nari sih. Nari? Iya. Ambilin nari, oke. Yang kedua, terjun di dunia entertain, terjun di dunia yang namanya ketemu dengan banyak orang, ya kan. Nah, tentu kan pasti ketemu banyak artis-artis juga dan produser. Nah, seandainya kata kamu
disuruh pilih, punya pacar nih, pacarnya mau pilih yang produser atau artis? Bingung. Artis deh. Artis, ya kan? Oke, saya tampung dulu ya. Nanti ngobrolnya nanti setelah ini, ya kan? Terus kemudian, kalau kamu bicara artis, ya kan? Nah, artis itu kan kadang ada yang tampan, ada yang mapan. Nah, pilihnya mau yang tampannya atau yang mapannya? Tampan deh. Tampan, iya. Artis tampan, ya kan? Oke. Yang terakhir nih, saya mau tanya gini, ya kan? Pasangan kamu itu tadi dihadapkan dengan dua masalah nih, ya kan? Yang satunya sehat, ya kan? Tapi pengangguran. Yang satunya sakit, tapi orang kaya. Pilih mana? Aduh, pilihan yang sulit itu. Sehat. Pengangguran. Oke. Yang pertama dulu tadi ya. Kenapa kok tetap milih nari? Kenapa tetap pilih nari? Karena kan dari kecil aku emang seneng nari juga kan ya. Lebih menonjol di nari dan aku juga punya cita-cita pengen menjadi penari yang go internasional. Seperti itu. Tapi bukan berarti nyanyi aku nggak mau ya. Aku pengennya seimbang. Artinya kalau dikasih pilihan yang nggak bisa memilih, kamu akan memprioritaskan menari, ya kan? Karena itu dari kecil yang membawa kamu sampai ke titik hari ini. Betul. Itu ya ini ibaratnya kacang nggak lupa sama kulitnya. Karena itu kan awal aku dikenal kan sebagai penari. Nah, dan dari nari pun juga bisa dikenal banyak orang kan. Betul. Gitu. Oke, yang kedua tadi adalah milihnya artis ya. Kenapa nggak suka produser? Emang pernah digodain produser? Pernah sih. Oh, pernah juga. Cuman aku abaikan aja. Kenapa aku milih artis? Ya karena kan sebidang juga ya, satu pekerjaan gitu. Kalau produser kan biasanya ada seorang artis yang mendekati produser biar naik gitu kan. Aku nggak mau kayak gitu, aku lebih pengennya usaha aku sendiri. Oke, ya kan. Itu kenapa alasnya milih artis, ya kan? Dan artisnya maunya yang tampan. Kalau bisa. Ya kan? Karena tadi bilangnya tampan ya, bukan mapan. Sebegitu pentingkah tampan untuk seorang Sandrina? Sebenarnya materi juga penting ya. Cuman balik lagi itu bisa dicari bareng-bareng gitu kan. Iya. Kalau tampan kan genetik ya. Yang penting sih aku bertanggung jawab dan baik sih. Jadi ini tips nih ya kan, clue. Ngomong sekarang udah punya pasangan belum? Enggak, belum. Belum ya? Aku mau fokus karir dulu. Oh, fokus karir. Waduh, so patah hati banyak nih. Ya kan? Ya kan? Nah, tapi udah dapet sedikit clue. Yang penting kalau ingin mendekati Sandrina itu jadilah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi juga jangan cuma berani nembak, tapi tanggung jawab dong. Banyak laki-laki itu cuma berani, ya kan, tapi nggak tanggung jawab. Nah, yang terakhir tadi adalah milihnya yang sehat, pengangguran. Kenapa? Itu pilihan yang bingung tahu. Tapi lebih baik sehat pengangguran daripada sakit orang kaya gitu. Iya. Bukannya enak kalau sakit orang kaya kan tinggal dikit lagi meninggal kan dapat warisannya. Enggak gitu. Enggak itu gitu. Namanya memanfaatkan keadaan ya. Oh gitu. Kalau aku sih ya itu tadi aku bilang, yang penting cowok itu bisa mau berjuang, mau cari bareng-bareng gitu. Materi kan bisa dicari ya. Kalau sehat juga kan sehat penting. Iya betul. Karena sehat itu kan menjadi fondasi ya. Betul. Kalau bagi saya seorang praktisi kesehatan, bukan karena mentang-mentang saya dokter, tapi selalu saya menyampaikan bahwa sehat itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari kesehatan. Betul. Sandrina bisa menari, menyanyi, ya kan, semuanya kan modalnya sehat. Sehat. Bayangkan kalau nggak sehat, gimana bisa nari dengan sempurna? Ya kan? Nyanyi juga pun butuh modal kesehatan. Betul. Kalau lagi sakit kan nggak bisa performanya. nggak bisa perform. Betul kan? Gitu. Ya? Nah, makanya terakhir nih sebelum saya tutup di OKB ini, saya mau kasih tips nih buat Sandrina dan juga buat sobat sehat supaya kita itu hidup tuh jauh lebih baik ke depannya, ya kan? Tips saya sederhana, Sandrina. Di sini saya punya sebuah ilustrasi menggunakan botol. Dimana kalau kita lihat di sini botol air ini kan satunya terisi penuh, satunya kosong. Kenapa kok tadi saya menanyakan ya kan kepada Sandrina beberapa pertanyaan dan itu jawabannya menurut saya luar biasa ya. Seorang Sandrina di usia yang baru 20 tahun tapi sudah memikirkan ke depan seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemikiran yang positif buat sobat sehat dimanapun berada. Amin. Karena apa? Hidup itu bukan semata-mata penampilan sobat sehat. Ibaratnya botol ini kalau kita lihat dari sisi penampilannya dua-duanya sama-sama bagus, tidak ada kerusakan. Tapi yang membedakan adalah isinya.
Apalah artinya kalau kita hanya pilih eksisnya, tapi kalau isinya nggak ada, itu bahaya. Makanya sampai di umur 20 tahun pun juga, Sandrina juga tadi ngobrol di awal, semester 4 PR, London School. Iya, betul. Tetap melanjutkan sekolah. Tetap, karena pendidikan penting juga kan buat bekal aku nanti. Iya, betul. Itu penting tuh buat Sobat Sehat. Jangan lupakan tentang pendidikan. Kadang ada orang-orang, mohon maaf, yang menomorduakan pendidikan. Hanya memilih untuk bagaimana eksis bisa diterima di masyarakat. Karena apa? Ibaratnya kalau botol ini, kalau dia berisi, namanya hidup kan kayak tadi ya, kita nggak pernah tahu kapan ada radio rusak. Benar. Kita nggak pernah tahu ada musibah kapan. Contoh hari ini, seluruh dunia kena wabah yang namanya pandemi. COVID. Tentunya ketika kita kena musibah apapun, asalkan kita hidupnya terisi, baik itu diisi dengan kesehatan di dalam tubuh, keisi dengan ilmu yang baik, yang tercukupi, ibaratnya botol ini saya tekan kayak apapun, dia nggak rusak. Dia tetap utuh. Kenapa? Karena ada isinya. Nah, sebaliknya, kalau hidup kita lupa mengisi, sehatnya dinomor 2-kan. Terus kemudian sekolah nggak mau, milih eksisnya daripada ngisi pendidikannya. Ketika kena musibah apapun, hancur, betul. Dan itu mungkin menjadi tips hari ini di OKB. Mudah-mudahan juga selalu saya doakan Sandrina biar selalu bisa menjadi yang terbaik. Amin. Tidak hanya dalam karirnya, tapi juga dalam hubungannya dengan keluarga juga sama. Bisa dijaga tetap baik, rukun, dengan adik-adik juga sama. Semoga sehat selalu. Amin. Sekali lagi terima kasih Sandrina sudah datang kemari, sudah ngobrol di OKB, memberikan inspirasi bagaimana walaupun kita masih muda, tidak menghalangi langkah kita untuk bisa memiliki prestasi yang begitu luar biasa. Kuncinya tadi ada beberapa poin yang saya dapatkan dari Sandrina. Yang penting apa? Tidak pernah berhenti untuk terus berusaha melakukan yang terbaik. Betul. Tidak peduli omongan orang lain apapun, mau diomongin oplas kek, mau diomongin ya kan, sekarang hanya maaf jual tampang, bodoh amat. Ya kan, yang penting kita lakukan yang baik dan benar. Betul. Terima kasih Tetap Sandrina. semangat berkarya. Tetap semangat terus dalam berkarya. Iya. Baik Sobat Sehat, demikian obrolan saya dengan Sandrina. Semoga obrolan kami tadi bisa memberikan inspirasi yang positif bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa, Anda saksikan terus yang namanya OKB, obrolan kesehatan berisi. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, comment, dan juga tekan tombol loncengnya. Share ya ke teman-teman kalian. Saksikan OKB selanjutnya. Saya Darman pamit, sampai jumpa.